Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Apa kabar Indonesia Siang kembali menyapa Anda bersama saya Vena Kitan dan juga Natelita di hari cuti bersama hari ini. Libur panjang ya. Betul sekali. Ini mungkin kita wondering orang-orang pada kemana, tapi kita tetap menyiapkan informasi untuk Anda pemirsa dari Galeri Apa Kabar Indonesia Siang. Informasi pertama yang akan kami hadirkan untuk Anda, ini adalah tengkorak manusia beserta tulang belulangnya ditemukan di perkebunan kelapa sawit di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ternyata adalah milik seorang pemuda berusia 18 tahun. Ya, menurut keluarga, korban sebelumnya telah meninggalkan rumah sejak 9 hari sebelum tengkoraknya ditemukan. Aparat kepolisian Polsek Keluang bersama tim identifikasi Polres Musi Banyuasin mengevakuasi tengkorak kepala serta tulang belulang manusia di perkebunan kelapa sawit di Desa Cipta Praja, Kecamatan Keluang, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Setelah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Palembang untuk diidentifikasi, diketahui korban bernama Femas Permana, seorang pemuda berusia 18 tahun. Korban diduga dibunuh secara keji di perkebunan kelapa sawit tempat korban bekerja. Aparat kepolisian unit Reskrim Polsek Keluang membentuk tim gabungan bersama unit Buru Sergap Polres Musi Banyuasin melakukan penyidikan serta memburu pelaku pembunuhan terhadap korban. Dari hasil olah TKP di lapangan itu dapat kita simpulkan bahwa korban ini merupakan korban pembunuhan. Langkah kita selanjutnya adalah melakukan penyelidikan sembari menunggu hasil dari otopsi, dan kita akan melakukan pengejaran terhadap siapa saja pelaku yang terlibat dalam kasus ini. Menurut keterangan orang tua korban telah meninggalkan rumahnya selama 9 hari dan baru diketahui keberadaannya setelah ditemukannya tengkorak serta tulang belulang milik korban. Mas Permana yang diketahui kemarin meninggalkan rumah ya, pada tanggal berapa? Pada tanggal 27, hari Sabtu. Berarti berapa hari? 9 hari. 9 hari. Iya. Setelah ditemukan kehilangan kemarin, 9 hari baru ditemukan kondisinya? Sudah jadi tengkorak. Sudah jadi tengkorak. Iya. Kalau boleh tahu, untuk Femas sendiri ini, ada nggak masalah dengan keluarga ataupun dengan teman-temannya selama ini? Berarti Gimana sosok Femas? sosoknya? Ya, Femasnya orangnya seperti apa? Kayak gitulah, orangnya baik. Usai dilakukan identifikasi serta tes DNA, tengkorak kepala korban serta tulang belulang dan pakaian korban kemudian dimakamkan oleh keluarga korban di pemakaman yang tak jauh dari rumahnya. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Petugas kepolisian Polres Cirebon Kota di Jawa Barat, pemirsa, pada Kamis malam ini melakukan olah TKP terkait dengan kasus tewasnya wanita muda di kamar kosan. Korban diduga kuat dibunuh teman kencannya setelah ditemukan luka penuh darah di bagian wajah dan hilangnya barang-barang milik korban. Tim gabungan dari petugas Satreskrim, tim Inavis, serta tim Puslap 4 Mabes Polri melakukan olah tempat kejadian perkara pembunuhan di kos-kosan Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon, Kamis malam. Jenazah Anita, wanita muda asal Indramayu ini, dievakuasi dari kamar 14, kos-kosan di Blok Pulau Mas, Desa Kedaung, Kecamatan Kedaung, Kabupaten. Korban pembunuhan tersebut dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Losarang untuk kepentingan autopsi. Sejumlah keluarga korban dari Indramayu hadir di lokasi kejadian dan ikut serta mengantar ke Rumah Sakit Bayangkara. Sementara dari olah tempat kejadian, petugas identifikasi Satreskrim Polres Cirebon Kota mengamankan sejumlah barang bukti dari kamar korban. Petugas juga telah meminta keterangan 2 rekan korban yang pertama kali mengetahui tewasnya wanita 21 tahun tersebut. Bahkan dari informasi tersebut, didapati jika korban sebelumnya menerima tamu dari aplikasi dan jasadnya pertama kali ditemukan tertelungkup setengah berbusana di dalam lemari kosannya. Petugas menyimpulkan jika wanita yang belum genap sebulan ngekos tersebut merupakan korban pembunuhan. Hal itu dibuktikan dengan adanya sejumlah luka hingga barang berharga yang hilang.
Namun demikian, petugas masih mendalami keterangan sejumlah saksi hingga CCTV yang memperlihatkan adanya seseorang yang masuk kamar korban. Kalau berdasarkan tadi kita juga mintai keterangan saksi, ya memang ada barang yang kemudian hilang milik daripada korban, itu kemungkinan dibawa oleh pelaku. Dan satu unit handphone dan ada beberapa barang berharga lainnya. Sebelumnya, jasad wanita muda yang diketahui bernama Anita warga Indramayu menggegerkan warga Kecamatan Kedaung. Korban ditemukan tak bernyawa dengan bagian atas tubuhnya tak mengenakan pakaian. Saat ditemukan, bagian wajah korban terluka dan berlumuran darah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Banjir bandang menerjang 3 kecamatan di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Banjir bandang dan longsor juga melanda Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan dan menimbulkan korban jiwa. Sementara itu, banjir dengan ketinggian 1 meter memutus akses jalan lintas provinsi di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Inilah video milik warga di Kabupaten Sidrap yang terjebak bersama keluarganya di atap rumah. Warga tersebut menangis meminta pertolongan karena takut rumahnya tersapu banjir. Sementara itu, rumah panggung milik warga di Desa Belawai, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, terseret arus banjir bandang. Penghuni rumah ditemukan tewas usai terseret banjir bersama rumahnya. Tercatat 3 kecamatan di Kabupaten Sidrap terendam banjir. Banjir juga melanda pusat perekonomian di Kecamatan Pituriase dan merendam jalan Trans Sulawesi. Ribuan rumah di 3 kecamatan terendam banjir dan 3 diantaranya hanyut tersapu derasnya arus banjir. 4 jembatan juga dilaporkan rusak dan putus dalam peristiwa ini. Inilah suasana saat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kecamatan Lembang dan Kecamatan Batu Lapa, Kabupaten Pindrang pada Kamis kemarin. Akibat peristiwa ini, 1 warga Desa Ulusaden, Kecamatan Batu Lapa, tewas akibat terseret arus banjir. Tim BPBD bersama TNI Polri menurunkan alat berat untuk membuka akses 2 kecamatan yang terputus akibat banjir. Sejumlah jembatan di 2 kecamatan tersebut juga dilaporkan putus akibat terjangan banjir dan longsor. Kejadian ini juga membuat 2 rumah warga rusak parah. Warga di Kecamatan Lembang dan Kecamatan Batu Lapa dihimbau terus mewaspadai kondisi cuaca, mengingat intensitas hujan masih cukup tinggi di kedua wilayah yang terletak di dataran tinggi Kabupaten Pindrang tersebut. Warga di Kecamatan Lembang dan Kecamatan Batu Lapa dihimbau terus mewaspadai kondisi cuaca, mengingat intensitas hujan masih cukup tinggi di kedua wilayah yang terletak di dataran tinggi Kabupaten Pindrang tersebut. Inilah kondisi banjir yang memutuskan akses jalan lintas provinsi yang berlokasi di Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Ketinggian banjir yang mencapai 1 meter ini membuat pengendara roda 2 dan 4 tak bisa melintas. Antrian kendaraan pun tak terhindarkan. Untuk bisa melanjutkan perjalanan, mereka terpaksa menumpangi rakit darurat atau pincara agar bisa sampai ke ujung jalan yang tidak digenangi banjir. Banjir meluapnya Sungai Landawe akibat guyuran hujan selama sepekan terakhir. Berdasarkan data Basarnas, tercatat ada 330 kepala keluarga yang terdampak banjir. Ratusan kepala keluarga itu tersebar di 5 desa, diantaranya Desa Puanggudu, Desa Alawanggudu, Desa Wanggudu Raya, Desa Watalindu, dan Desa Langiau. Tim TV One mengabarkan. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Belum lama ini beredar video seorang YouTuber asal Korea Selatan, Ji-ah, dihampiri 2 pria pada saat berlibur ke Indonesia. Netizen yang melihat unggahan tersebut merasa kedua pria yang menghampiri Ji-ah tidak sopan. Ji-ah yang berusaha ramah pun menanggapi ajakan tersebut.
Mereka pun berkenalan dan salah satu pria tersebut mengaku berasal dari Kendari, Sulawesi Selatan. Namun yang membuat netizen geram ketika salah satu pria menanyakan penginapan Jia serta mengajak Jia untuk mampir ke hotelnya. Mendengar hal tersebut, Jia tetap berusaha tenang dan menolak ajakannya. Identitas pria berkepala pelontos dan temannya tersebut serta maksud dan tujuan perbuatan yang dianggap tidak menyenangkan oleh YouTuber asal Korea itu masih dalam konfirmasi. Udah sering ke Indonesia? Ya, sering-sering. Bali udah? Balik minggu depan. Wah, ikut dong. Ikut ke Bali. Wah. Pemirsa, warga Parepare, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan jenazah bayi di dalam kaleng biskuit. Pelaku menyimpan kaleng biskuit berisi jasad bayi di depan kompleks pemakaman. Inilah video saat warga menemukan kaleng biskuit yang dikerumuni lalat di depan komplek pemakaman Hikmah di Kelurahan Lompo, dan warga pun segera melapor polisi. Polisi pun membuka kaleng biskuit tersebut dan ternyata berisi jasad bayi yang sudah dalam keadaan meninggal dunia dan mengeluarkan bau tak sedap. Tim Inafis Polres Parepare langsung memasang garis polisi dan melakukan olah TKP. Polisi menduga bayi jenis kelamin perempuan tersebut sengaja dibuang usai dilahirkan dan dimasukkan ke dalam kaleng biskuit hingga tewas. Polisi telah meminta keterangan beberapa saksi untuk mengungkap siapa pelaku yang tega membuang bayi tersebut. Penemuan bayi yang dimana bayi tersebut sudah meninggal dunia ditemukannya di depan kuburan Hikmah di Kecamatan Baju Gigi. Kami turun ke TKP dan melihat TKP di sekitar, benar adanya bayi telah meninggal dunia di dalam kaleng biskuit. Jasad bayi malang tersebut selanjutnya dibawa ke RSUD Andi Makassau untuk dimakamkan secara layak. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Rusli Jafar, TV One mengabarkan. Pemirsa, aksi premanisme terjadi di sebuah rumah jasa kecantikan di Banten. Pelaku mengamuk dan mengintimidasi pemilik usaha tersebut jika tidak diberi uang. Rumah jasa kecantikan Belina Studio di Kota Serang, Banten jadi sasaran aksi premanisme. Aksi preman ini pun direkam oleh pemilik usaha hingga viral di media sosial. Pelaku datang ke rumah studio untuk meminta uang, namun ditolak oleh pemilik rumah lantaran sepi pelanggan. Preman yang mengenakan topi tersebut tidak menerima dan mengacak-acak barang display di rumah kecantikan. Tapi ya tetap aja. Dia masih muda. Iya, masih kayaknya seumuran kalian juga ya. Pemilik rumah kecantikan menuturkan, sejak 2 bulan berdiri, para preman tersebut kerap mendatangi usahanya. Sebelumnya pada bulan puasa kemarin, pelaku merusak pintu kaca lantaran tidak diberikan uang keamanan. Royal, beritanya sih ya, cuma saya juga kurang pasti. Paling minta uang katanya gitu kan, nggak ada. Tapi masih saya liatin gitu kan, udah megang barang-barang, ini juga dilemparin, terus apa namanya, ini juga nih awalnya megang ini, udah megang ini, saya udah diem aja kan, akhirnya dia ngeberantakin ini nih, pada dikeluarin, terus display juga pada dijatuh-jatuhin, akhirnya baru saya kejar kayak gitu. Terus udah kayak gitu saya kejar orangnya, saya minta tolong tuh di depan, tapi nggak ada sama sekali yang ngegubris. Saya teriak maling kan, biar biar ada yang megang, tapi ya orang-orang pada diem aja gitu kan, nggak tahu ya orang-orang kok pada pada nggak peduli sih gitu tuh kan. Meski tidak menderita kerugian, hanya saja barang display rusak dan kaca pecah. Aksi premanisme tersebut sempat membuat takut dan resah para pegawai dan pelanggan. Meski sudah meminta tolong ke warga, namun tidak satupun yang berani mengamankan preman tersebut. Dari Serang, Banten, Siti Marufah, TV One mengabarkan.
Pemirsa, seorang pria ODGJ melempar batu dengan keras kepala seorang wanita di tengah jalan yang sepi. Korban mengalami luka di bagian kepala belakangnya dan dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan. Dari rekaman video pos keamanan warga perumahan Harapan Jaya, Jalan Krakatau 3, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, tampak terlihat jelas seorang wanita yang tengah berjalan seorang diri. Kemudian diikuti oleh seorang pria dari arah belakang. Dan saat pelaku sudah mulai mendekat dengan perkiraan jarak kurang lebih dari 1 meter, pelaku dengan cepat melemparkan batu tepat mengenai bagian belakang kepala korban. Menurut petugas keamanan lingkungan, kejadian tersebut terjadi pada Rabu pagi kemarin. Di saat kondisi lingkungan jalan perumahan sepi, petugas keamanan lingkungan menjelaskan ia mengetahui kejadian tersebut setelah korban tergeletak meminta pertolongan. Namun saat Saipul berusaha menolong dan mengejar pelaku, pelaku langsung kabur dan berlari kencang. Akibat kejadian tersebut, korban terluka dan langsung ditolong oleh keluarga sekitar. Lalu dibawa ke RSUD Casbullah Abdul Majid guna mendapatkan pertolongan. Nah begitu dengar suara perempuan nih, lah suara siapa nih? Saya langsung lompat ke pos, saya lihat, lah ibu-ibu di bawah nih, saya kejar. Apa bu? Pala saya tiba-tiba sama siapa? Nono, saya kejar si pelakunya, ribet dia larinya kenceng, sampai teriak-teriak sama warga yang minta bantuan ya, saya kejar, malah kencengan dia larinya. Menurut warga, pelaku yang diketahui warga sekitar memang berkelakuan tidak waras atau mengalami gangguan kejiwaan dan sering berkeliaran di lingkungan perumahan sekitar. Sebetulnya setelah ngelihat rekaman CCTV itu Pak, nah itu sebetulnya sering ngelihat juga, tapi saya lebih sering ngelihatnya di perumahan sebelah, nggak di sini jarang gitu. Dia memang kelihatannya gimana Mas menurut pendapat Mas? Ya lusuh gitu kan. Stres? Gitu. Ya mungkin agak kurang mungkin Pak. Ya makanya ya meskipun agak kurang tapi kan bukan berarti harus dibiarin gitu, paling nggak ya diamanin aja. Lebih jauh, warga berharap pelaku dapat segera diamankan, lantaran warga mengaku khawatir menjadi korban sasaran berikutnya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Maksanudin Kurniawan, TV One mengabarkan. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut ini. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, pasangan suami istri asal Kampung Malandong, Desa Pasir Pogor, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, melahirkan seorang bayi berukuran jumbo di RSUD Cililin. Ya, bayi berjenis kelamin laki-laki itu memiliki berat 5,2 kg dan panjang 53 cm. Bayi berjenis kelamin laki-laki ini memiliki berat 5,2 kg dan panjang 53 cm, yang merupakan anak dari pasangan Al-Habi Batur Rohmah dan Hasanuddin. Kelahiran bayi menjadi salah satu rekor di Bandung Barat karena hampir 2 kali lipat dari ukuran rata-rata bayi baru lahir pada umumnya. Kabid Pelayanan Kesehatan RSUD Cililin menuturkan, berdasarkan hasil pemeriksaan tim medis RSUD Cililin, bayi tersebut lahir melalui tindakan sesar. Si bayi datang ke rumah sakit Cililin atas rujukan dari bidan bulan ya, jam 8-an lah, sekitar jam 8-an. Kemudian diobservasi, diponek, dan dengan taksiran memang bayi besar. Kemudian ada gawat janin juga dengan BJJ yang memang cukup tinggi di atas normal. Sehingga keputusannya adalah untuk dilakukan SC, operasi. Akhirnya bayi dioperasi, di SC dengan berat
5,2 ya, dengan panjang 53 cm. Saat ini bayinya sedang diobservasi di perinatal level 1 karena keadaan bayinya agak sesak. Tapi untuk apgarnya cukup baik. Di apgar pertamanya 5, dan apgar ada 69 apgarnya. Ya mudah-mudahan sih tidak apa-apa, tapi biasanya bayi-bayi yang besar ini biasanya dipicu karena ibunya yang biasanya DM, biasanya seperti itu. Makanya nanti mungkin di jam 15 lebih ya, sekitar jam 4 kurang, nanti kita akan cek pemeriksaan gula darah bayinya. Viral pemirsa di media sosial, seorang siswa SD menjadi perbincangan di dunia maya lantaran memiliki tinggi badan 2 meter. Anak SD di Jambi ini disebut-sebut anak SD tertinggi di dunia. Nama Sekolah Negeri 36 Belui, Kecamatan Depati 7, Kabupaten Kerinci, Jambi, kini tengah viral. Penyebabnya karena salah satu siswanya yang baru duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar bernama Muhammad Sagir yang saat ini berumur 12 tahun memiliki tinggi mencapai 2 meter. Postur tubuhnya sangat berdiri dengan teman-temannya sangat mencolok hingga foto-foto bersama teman-temannya viral di media sosial. Sagil merupakan anak kedua dari pasangan Sabarudin dan Susi Herlina yang lahir di Desa Belui pada 7 Juni 2012. Memiliki tinggi yang sangat mencolok, Sagil mencuri perhatian karena tinggi badan di atas rata-rata anak seusianya, bahkan melebihi tinggi orang dewasa. Menurut ibunya, tinggi badan Sagil mulai terlihat beda sejak umur 10 tahun. Awalnya Sagil sempat merasa tidak percaya diri dengan tinggi badannya yang berbeda dengan teman sebayanya. Hidup penuh kesederhanaan dengan pekerjaan orang tua yang serabutan, Sagil bercita-cita menjadi TNI. Sekarang di kelas berapa deh? Kelas 6. Kelas 6 ya. Ada enggak dengan kawan-kawan merasa minder, malu dengan kawan? Enggak lagi ya? Enggak lagi. Kalau untuk makan satu hari berapa kali? 2, 3. Wah, luar biasa ya. Jadi mungkin ada cita-cita dengan tingginya seperti ini mau jadi apa nantinya? Tentara. Jadi tentara ya. Keluarga bersyukur atas anugerah anak yang memiliki kelebihan. Belakangan ini Sagil sering dikunjungi banyak orang karena viral di media sosial. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Arizal Antoni, TV One mengabarkan. Sudah bersama kami Ibu Susi Herlina yang merupakan ibu kandung Sagil, anak SD yang memiliki tinggi 2 meter. Selamat siang Ibu Susi dan juga Sagil. Iya. Ibu, pengen tahu Sagil sekarang usianya berapa sih Bu? 12 tahun. 12 tahun tapi tingginya 2 meter. Pas lahir tinggi dan beratnya berapa Bu? Apa? Tinggi dan berat Sagil pada saat baru lahir itu berapa Bu? Tinggi baru lahir 50 cm. Oke. Nah, Ibu, ini Sagil mulai mengalami tinggi yang makin bertambah pesat nih mulai kapan sih, Bu? Mulai tamat kelas 4, beranjak kelas 5. Ibu, Sagil dikasih makan apa? Apakah ada penumbuh tinggi atau apa? Kok bisa sampai 2 meter? Ini bikin bangga juga loh, Bu. Anak kelas 6 sudah 2 meter. Nya tinggi. Awalnya tinggi. Dulu gemuk. Dari kelas 2 itu kelas 1 gemuk. Sampai kelas 2 badan naik terus. Tiap tahun baju ganti terus. Kelas 4 tambah nampak tinggi sampai sekarang. Oke, nah tadi kan Ibu bilang dari kelas 4 SD pertumbuhan tinggi dari Sagil nih mulai pesat ya Bu ya. Nah kalau boleh tahu Bu, waktu kelas 4 SD tingginya berapa? Bertambahnya tuh berapa Bu?
Pokoknya tiap tahun itu nambah tinggi sekitar 15 cm. Sekitar itulah tiap tahun tambah tingginya Sagil. Oke, kalau ukuran baju kemudian ukuran celana Sagil artinya baju anak SD udah nggak ada yang muat dong Bu? Panjang. Kalau celana SD sekolah itu enggak, kalau yang siap enggak ada. Kita jahit di tempat penjahitan baju sekolah. Kalau celana untuk hari-hari nomornya 38. Bajunya double X, 4X. Kalau ukuran sepatu, Bu? Sepatunya ukuran sepatu 45, 49, 50 itu masih sempit. Waduh, itu susah loh Bu nyarinya di sini ya. Kalau ukuran 49, 50? Iya, sempit itu. Susah dicari kalau di Kerinci. Harus pesan, harus Ya, buat sendiri karena atau gimana? kondisi Sagil itu besar kan. Ibu, ini kan Sagil sekarang sudah 2 meter. Nah, kira-kira Iya. masih ada pertumbuhan tinggi Sagil nggak sih Bu sampai beberapa waktu belakangan ini terakhir? Masih. Masih? Oke, jadi bisa-bisa diperkirakan lebih tinggi lagi dari 2 meter. Kalau Sagil dengan memiliki tubuh yang tinggi seperti ini, cita-citanya apa? Apakah menjadi Kalau untuk pebasket? beli bajunya Sagil, aku merasa sangat sulit. Oke, Ibu, kita pengen tahu Karena cita-citanya ukuran Sagil, bajunya Bu. sangat besar. Aku nggak bisa ngomong. Sulit ya Bu ya? Cari ukurannya Sangat apa sulit. bagaimana Bu yang sulit? Karena faktor ekonomi tidak mencukupi. Oke, tapi cita-citanya Sagil tuh mau jadi apa sih Bu? Katanya mau jadi TNI. Oh, mau jadi TNI. Nggak mau jadi pebasket? Ada juga minatnya katanya. Nah, ini kayaknya kita kan ada foto-foto Sagil sama temen-temennya Bu. Nah, ini kan tingginya Sagil nih paling tinggi di antara temen-temennya nih. Terus temen-temennya Iya. ada bilang apa nggak ke Sagil Bu waktu main di sekolah? Kalau waktu dulu Sagil pernah malu. Tapi sekarang enggak lagi, dia udah pede. Malu kenapa Bu? Kan Udah tingginya luar biasa loh Bu. Banyak yang pengen setinggi Sagil loh. Karena dia merasa badannya beda dengan kawan. Tapi sekarang udah nggak malu lagi ya Bu ya? Karena kita aja banyak Enggak. yang iri loh lihat tingginya Sagil sampai 2 meter. Kalau Sagil kegiatannya sekarang apa Bu sehari-hari? Main bola, main voli. Oh, suka voli juga? Iya. Oke, kalau misalnya tadi kan Ibu katakan ada minat juga ke basket, main juga nggak di sekolah? Iya. Minat juga kata Sagil. Oke. Nah, mungkin Sagil nih, kira-kira cita-citanya kan mau jadi TNI nih. Apa yang mau dilakukan nih semasa sekolah SD dan juga SMP nanti? Ya, halo Sagil. Halo Sagil. Sagil kan cita-citanya mau jadi TNI nih. Sekolah nih ngapain aja nih biar cita-citanya bisa terwujud nih? Belajar. Kalau dari bapak-bapak TNI itu sudah ada yang nawarin nggak? Ayo Sagil, kita latihan ini supaya nanti pas sudah besar, sudah cukup waktunya, umurnya gitu langsung bisa masuk ujian TNI. Ada nggak ya gitu? Belum ada. Tapi sekarang sudah terkenal, banyak yang minta foto nggak? Banyak. Terus apa yang disampaikan sama orang-orang yang minta foto ke Sagil? Bahagia, senang. Ada yang sampai datang ke rumah nggak Sagil untuk sampai minta foto bersama gitu? Banyak. Banyak juga. Kalau di sekolah gimana Sagil teman-teman? Banyak yang minta foto juga nggak ke Sagil? Banyak.
Oke, Sagil nih harus bangga loh sama diri Sagil yang dikasih sama Tuhan dengan tubuh tinggi. Ini banyak yang mau Sagil. Jadi jangan berkecil hati, jangan berkecil hati ya. Dan mudah-mudahan cita-citanya Sagil mau jadi TNI bisa terwujud ya. Semangat terus belajarnya dan terus kasih dukungan buat Ibu biar tetap semangat ya. Ibu Sagil dan juga Sagil, terima kasih atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Assalamualaikum. Salam. Ya, pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Namun usai jeda kami hadir dengan informasi mengenai seorang penjual martabak di Banyuwangi, Jawa Timur yang membeli rumah dengan uang koin pecahan Rp1.000 hasil menabung selama 3 tahun. Informasinya sesaat lagi. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, informasi selanjutnya yang kami hadirkan untuk Anda dari Galeri Apa Kabar Indonesia Siang. Ada apa nih, Vena? Ketelatenannya menabung uang koin pecahan Rp1.000 selama 3 tahun setengah mampu mewujudkan cita-cita seorang penjual martabak di Banyuwangi, Jawa Timur untuk membeli sebuah rumah impian. Ya, hasil tabungannya dalam galon bekas air mineral senilai Rp46 juta. Kisah inspiratif datang dari penjual martabak bernama Imam Subi. Pria berusia 41 tahun, warga Jalan Progo, Kelurahan Singonegaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur ini akhirnya bisa membeli sebuah rumah di komplek perumahan komersil di Banyuwangi. Dari uang receh yang ia kumpulkan sejak tahun 2020 ini, Imam bisa mewujudkan impiannya. Imam membayar uang muka rumahnya itu secara tunai dengan menggunakan uang koin pecahan Rp1.000 yang totalnya Rp46 juta. Uang-uang koin yang ia simpan dalam galon bekas air mineral ini dibawa langsung ke kantor pemasaran perumahan untuk dihitung ulang pada tanggal 29 April 2024 lalu. Saking banyaknya uang koin yang ia bawa, Imam Supi pun terpaksa harus menyewa sebuah angkutan umum. Proses penghitungan uang koin ini pun membutuhkan waktu hingga 7 jam lamanya. Itu pun sudah dibantu sejumlah karyawan perumahan. Semula, Imam sempat tidak yakin apakah pihak perumahan menerima uang koin miliknya. Namun setelah berkomunikasi, rupanya pihak perumahan mau menerimanya. Setelah pembayaran uang muka, tahap awal pembangunan rumah di lahan seluas 150 meter persegi itu pun langsung dilakukan oleh pihak pengembang perumahan. Gak nyangka kok bisa saya istilahnya beli rumah begitu, rumah itu seperti itu kok bisa. Ya syukur alhamdulillah. Ya perumahannya juga mau. Ya pihak perumahan juga mau menampung istilahnya. Awalnya kan, Mas, tapi saya ada uang, ya ada uang, tapi nggak tahu jumlahnya berapa, nggak tahu. Kira-kira mau nggak? Ya wis, nggak apa-apa, ini saya bantuin hitung. Dalam perjalanannya menabung, Imam mengaku sempat beberapa kali tergoda untuk membongkar celengan uang koinnya. Maklum saja, sebagai penjual martabak, usahanya mengalami pasang surut. Ia pun sempat berpikir menggunakan uang itu untuk tambahan belanja. Namun godaan itu akhirnya terkalahkan setelah ia kembali teringat niat awalnya menabung untuk membeli rumah impian. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Happy Octavia, TV One mengabarkan. Ya, dan untuk mengetahui perkembangan terbaru mengenai rumah Mas Imam, pedagang martabak yang membayar DP uang untuk membeli rumahnya Rp46 juta menggunakan uang logam, sudah mulai dibangun atau belum? Kita langsung terhubung bersama dengan Mas Imam Subi. Selamat siang Mas Imam yang saat ini berada di Sampang, Madura. Selamat siang. Mas Imam, ini di Sampang, Madura atau di Banyuwangi, Jawa Timur nih Mas? Posisi lagi di Sampang ini. Oh, lagi di Sampang. Oke. Mas Imam, ini kalau kita lihat Mas Imam membayar DP rumah menggunakan uang koin yang ditaruh di galon ya, beberapa galon dan jumlahnya ini sampai 40 juta. Nah, ini ceritanya gimana Mas? Sejak kapan mulai menabung di galon-galon tersebut? Jadi mulai menabung itu tahun 2020. Tahun 2020 anak pertama saya udah masuk SMA,
sekitar 3 tahunan, 3,5 tahun. Oke, niatnya awal mulanya dari mana ini? Kenapa kok bisa akhirnya menabung uang receh koin di dalam galon gitu? Jadi berawal di sekeliling rumah itu banyak botol air mineral atau galon yang berserakan begitu. Jadi saya manfaatkan itu, saya melihat itu. Jadi ya, akhirnya ya ada keinginan untuk menabung itu, untuk memanfaatkan itu barang bekas itu. Oke, tapi kenapa akhirnya memilih di galon? Kenapa nggak ke bank aja gitu kan? Biasanya orang-orang sekarang nih kalau nabung langsung ke bank supaya uangnya lebih aman. Ini kenapa malah di galon gitu, Mas? Ya kalau saya lebih baik di galon, lebih aman begitu, Bu. Istilahnya kita lebih aman di galon, kita di rumah sendiri begitu. Oh gitu. Kalau misalnya Mas Imam pernah tergoda nggak untuk kemudian membongkar uangnya nih? Karena kan di galon artinya ada di depan mata. Kadang kita kan butuh juga nih uang-uang receh atau mungkin lagi kepepet gitu. Ya kalau godaan ada, pasti godaan ada. Tapi bagaimana kita caranya untuk menutup mata gitu loh. Mas Imam, ini nabung sebetulnya dari beberapa tahun lalu tuh tahu nggak sih jumlah galon yang dimasukkan di tabungan galon ini ada berapa? Ekspektasinya sampai 40 jutaan lebih itu nggak, Mas Imam? Semua saya pure, nggak ada target, nggak ada istilah, kita nggak hitung segala macam, nggak pure. Cuman pas kebetulan ya memang di bulan ini saya membutuhkan begitu. Jadi ya kita pure aja, dibuka aja gitu. Oke, pas mau beli rumah, pas mau DP rumahnya gitu, udah tahu belum isinya berapa? Kan maksudnya kita datang ke sana belum tahu isinya tapi mau DP, itu gimana ceritanya tuh, Mas? Belum tahu kebetulan di situ kan promo DP 5 juta. Wal begitu kan. Cuman ya saya bawa aja begitu, nggak saya hitung. Nggak taunya ada segitu begitu. Ya di luar ekspektasi begitu. Ya. Tapi Mas Imam, ini boleh cerita nggak sih setiap hari atau setiap minggu nabungnya ini dimasukin berapa koin uang seribuan nih? Mungkin bisa dicontoh juga sama masyarakat di luar sana yang mau beli rumah, bisa nabung uang koin seperti Mas Imam. Jadi ya memang itu nabungnya itu saya nggak setiap hari. Kebetulan saya kan butuh juga uang uang recehan begitu kan. Jadi ya saya nuker-nuker di parkir di pom bensin, di takmir masjid begitu. Dan saya kebetulan ada seribuannya saya khususkan begitu, saya sisihkan begitu, saya tabung. Oke, artinya Mas Imam memang kalau menabung ini harus pakai uang koin dengan pecahan Rp1.000 gitu? Iya, memang saya niatkan pakai pecahan Rp1.000. Per hari berapa Mas Imam biasanya nabungnya? Rata-rata 40.000 gitu. Dan itu setiap hari ya, konsisten ya Mas Imam ya? Ya konsisten 40.000. Ini kan dibayar kontan DP 46 juta. Nanti kalau untuk melunasi rumahnya, itu gimana? Nabung lagi atau gimana nih Mas? Nah, itu nanti saya nabung lagi sambil berjalan begitu, Bu. Oh, artinya cicilan begitu? Iya, sementara kan 50% DP-nya. Mas, ini kan sudah berhasil nabung bayar DP tunai gitu secara langsung. Ada nggak sih motivasi nabung-nabung lain yang unik-unik nih selain nabung di galon pakai uang seribuan lainnya? Siapa tahu bisa menjadi inspirasi loh Mas Imam. Memang saya nanti ya ada kepikiran juga istilahnya untuk menabung-nabung dalam hal lain begitu ya ada. Tapi nanti tunggu aja nanti gebrakannya.
Oke. Hati-hati kita juga tunggu nih ya. Mas Imam, jangan-jangan orang lain juga udah tahu nih seperti ini triknya, harus lebih aman lagi untuk penyimpanannya Mas Imam. Oh iya, pastinya kan begitu. Karena kayak begini kan pasti ada itu. Bahkan harus ada cara lain begitu kan. Oke, Mas Imam pokoknya lancar-lancar terus nabungnya, begitupun juga dengan pembangunan rumahnya, semoga sampai lunas ya, bisa ditiru oleh masyarakat di luar sana yang mau nabung beli rumah juga seperti Mas Rajin Imam. menabung untuk beli rumah. Terima kasih Mas Imam sudah berbagi informasi di Apa Kabar Indonesia Siang. Amin. Selamat siang. Ya pemirsa, kami jeda terlebih dahulu, Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali saat lagi untuk Anda. Ya pemirsa, seorang mahasiswa di sebuah kampus swasta di Yogyakarta tewas setelah melakukan latih tanding bela diri dengan seorang pelatihnya. Korban tewas dengan luka di bagian dalam perut. Polresta Sleman, Yogyakarta mengamankan AF, seorang pelatih bela diri pencak silat PSHT. Pelaku sebelumnya melakukan sparring atau latih tanding dengan melawan muridnya hingga meninggal dunia. Korban berinisial IKK, seorang mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta di Yogyakarta asal Palembang, Sumatera Selatan. Korban meninggal pada 1 Mei lalu dengan luka di bagian usus dan ulu hati. Menurut polisi, antara korban dan pelaku saat itu tengah melakukan latih tanding dan korban terkena tendangan sabit di bagian perut. Kegiatan latih tanding dilakukan di lapangan kampus pada dini hari, namun belum ada izin dari pihak kampus. Keterangan dari pelaku, ini kan memberikan pelatih. Yang mengakibatkan bahwa korban tersebut mengalami sakit yang luar biasa pada ulu hatinya, di perutnya. Dicek menggunakan USG, terdapat luka lebam di daerah usus besar dan usus halus korban, sehingga dokter mengambil tindakan berupa operasi untuk memperbaiki luka yang ada di dalam perut korban. Pasca kejadian, pelaku langsung menyerahkan diri ke polisi. Pelaku mengaku aksi sparring dilakukan untuk mengukur kekuatan ilmu bela diri yang dimiliki. Waktu korban jatuh, kami menyuruh berdoa untuk keselamatan saudaranya. Tapi waktu kami tanding itu memang tidak ada penghormatan, memang harus dilihat karena itu namanya teknisan secara langsung dilakukan. Ternyata itu berapa kali tendang? Ada, kurang tahu saya Pak, ada mungkin 10 kali, kurang tahu lebih itu Pak. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti seragam bela diri yang digunakan saat latih tanding. Pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Sleman, Yogyakarta, Andre Prasetyo, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui kronologi kejadian tewasnya mahasiswa usai latih tanding di Sleman, Yogyakarta, sudah bersama kami Ibtu Iqbal Satya Bimantara, Kanit 1 Satreskrim Polresta Sleman. Selamat siang Pak Iqbal. Selamat siang Mbak. Oke, Pak Iqbal, kami ingin tahu kronologi kejadian hingga akhirnya korban tewas seperti apa, Pak? Untuk kronologinya pada hari Sabtu tanggal 27 April sekitar pukul 20, korban bersama 3 rekannya berangkat untuk melakukan latihan di lapangan kampus Instiper Yogyakarta. Setelah melakukan pemanasan dan latihan penguatan, sekitar hari Minggu pukul 1 dini hari diadakan pelatihan sparring atau sambung bahasanya, dengan cara menyalami lawannya. Kebetulan dari korban ini mendapatkan lawan yaitu pelatihnya. Nah, setelah itu ini saya jelaskan bahwa ini adalah salah satu proses untuk kenaikan tingkat. Pada saat itu sesuai pengakuan dari pelaku, dalam kegiatan sparring itu melakukan pukulan sebanyak 10 kali, tetapi dalam tendangan yang terakhir yang telak mengenai perut di bagian sebelah kiri. Setelah itu korban jatuh seperti itu Mbak. Setelah itu dibawa ke kosan. Setelah dibawa ke kosan, korban tidak bisa berdiri. Setelah itu didatangi oleh keluarga korban dan dibawa ke Rumah Sakit Sarjito. Di Rumah Sakit Sarjito dilakukan operasi. Pasca operasi, setelah itu
korban meninggal, Mbak. Setelah dioperasi sudah tidak tertolong lagi, seperti itu. Oke, kabarnya Pak untuk sparring antara korban dan juga pelaku ini tidak ada izin. Seperti apa pendalaman pihak kepolisian? Karena memang dari keterangan para saksi, kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendapatkan legitimasi dari kampus, Mbak, atau pengakuan dari kampus agar bisa dijadikan salah satu ekstrakurikuler. Makanya itu selalu dilaksanakan kegiatan tersebut. Oke, Pak, apakah artinya dengan meninggalnya korban ini tidak ada unsur kesengajaan? Untuk unsur kesengajaan dalam sambung masih kita dalami, Mbak, untuk unsur kesengajaannya, tetapi untuk dari kami penyidik masih sementara hanya sampai di titik itu, Mbak. Oke, pasal yang disangkakan terhadap pelaku ini apa, Pak? Pasalnya yaitu 351 ayat 3 dan pasal 359, yaitu 351 ayat 3 yaitu kekerasan yang menyebabkan orang meninggal, dan 359 yaitu karena kealpaannya menyebabkan orang meninggal. Oke, Pak, ini kan dalam latih tanding yang sebelumnya dikatakan menjadi pemicu korban akhirnya sakit dan meninggal dunia, apakah kemudian ada korban lainnya? Untuk teman korban lainnya tidak ada, Mbak. Tidak ada, artinya pengembangan kasus apakah masih akan ada atau sudah selesai karena tersangka sudah ditetapkan? Untuk sementara kita tetap menggali kasusnya, tetapi untuk korban yang lainnya tidak ada aduan atau laporan lainnya, Mbak, seperti itu. Oke, berdasarkan pendalaman bersama dengan pelaku, Pak, mungkin pengakuan dari pelaku melakukan aksinya itu ke korban ini, alasannya ini apa, Pak? Karena pelaku ini kan merupakan pelatih ya, rasa-rasanya tidak sebanding begitu melawan korbannya yang ternyata masih mahasiswa. Dari keterangan yang kita dapatkan, kegiatan sparring dengan pelatih ini adalah salah satu proses untuk kenaikan level, Mbak. Oke, artinya setiap proses kenaikan level ada beberapa mahasiswa juga yang dihadapi dengan kondisi yang sama? Seperti itu keterangan yang kami dapatkan. Baik, terima kasih Pak Bima, Kadit 1 Satreskrim Polresta Sleman sudah berbagi informasi di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang. Ya, pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali dengan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda sesaat lagi. Di wilayah Bandung Raya itu terasa hangat, suhu terpantau Sabtu dasarian ini dari tanggal 1 hingga 10 Mei 2024, tertinggi di tanggal 2 32,2 derajat Celcius, kemudian untuk kemarin di tanggal 9 maksimumnya 29,8 derajat Celcius. Berbagai wilayah di Indonesia sedang dilanda cuaca panas yang menimbulkan hawa gerah sepanjang hari. Masyarakat sempat mengira kondisi ini dipicu gelombang panas atau heat wave yang sedang melanda beberapa wilayah di Asia. Berdasarkan data AccuWeather, cuaca di Indonesia saat ini berkisar antara 29 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius. Meski data satelit menggambarkan cuaca normal, namun bagi masyarakat berada di luar ruangan, cuaca tersebut terasa panas. Di Bandung yang biasanya dingin, sejak beberapa hari cuaca cukup panas. Bahkan pada malam hari, warga Parahyangan merasakan gerah. Terik matahari menyinari Bandung yang dirasakan berbeda khususnya pada siang hari. BMKG Bandung menjelaskan, bulan Mei ini sempat terjadi kenaikan suhu cuaca sekitar 32 derajat Celcius meskipun sampai saat ini masih terbilang normal. Lalu, apa penyebab suhu panas yang terjadi di Indonesia dan sampai kapan akan berakhir? Ya, cuacanya panas sekali beberapa hari terakhir, beberapa minggu terakhir ya kita rasakan, khususnya masyarakat DKI Jakarta merasakan. Tapi banyak juga yang mengira kalau cuaca panas ini karena heat wave ataupun gelombang panas. Walaupun kemarin juga sudah dikonfirmasi oleh pihak BMKG bahwa ini bukan gelombang panas ataupun heat wave. Lalu apa yang sebetulnya terjadi di Indonesia, cuaca panas yang menerjang wilayah Indonesia dan sampai kapan akan berakhir? Kita akan membahasnya bersama dengan Profesor Dr. Erma Yuli Hastin, peneliti
Klimatologi dan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Vena, Mbak Ana. Oke, Bu, kalau kemarin sehat Bu, Alhamdulillah. Kalau kemarin BMKG mengatakan ini bukan karena gelombang panas, cuaca panas ekstrim yang menerjang wilayah di Indonesia. Apa sebetulnya yang terjadi Bu? Kenapa panasnya ekstrim sekali beberapa waktu terakhir? Ya, kalau kita bicara data secara keseluruhan, misalnya tadi dikatakan Bandung gitu ya, memang data kami hasil kajian menunjukkan bahwa sejak 2000-an awal di Bandung itu sudah terjadi anomali positif dari temperatur rata-rata. Jadi ini menunjukkan bahwa perubahan iklim itu benar-benar terbukti begitu ya, sehingga suhu udara semakin lama semakin memanas dari tahun ke tahun. Namun kalau kita bicara apa yang dirasakan oleh masyarakat, itu kaitannya dengan suhu maksimum. Jadi ada suhu rata-rata, ada suhu maksimum. Nah kalau kita bicara suhu maksimum, apakah memang trennya itu naik atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan kan. Ternyata suhu maksimum juga mengalami kenaikan. Dan suhu maksimum ini biasanya terjadi pada tengah hari, terik begitu ya, sekitar jam 12 sampai jam 3, yang merupakan puncak-puncaknya radiasi matahari diterima oleh permukaan bumi. Nah ini yang menjadi persoalan. Dikatakan ekstrim itu kan kalau kejadiannya kurang dari 10% ya. Oleh karena itu kami sudah mengkaji juga bahwa dengan persentil, dengan data persentil ke 90 dari suhu rata-rata, itu juga mengindikasikan kalau terjadi gitu ya heat wave atau fenomena panas ekstrim di Asia Tenggara bagian selatan, yaitu mungkin wilayah-wilayah di Thailand, kemudian di mana Vietnam itu gitu ya, itu apakah bisa menjalar ke Indonesia? Ternyata koneksinya itu bisa sampai ke paling selatannya ya, itu daerah-daerah sekitar Kepulauan Riau, Batam dan seterusnya yang masih terkoneksi dengan Malaysia dan Singapura. Sehingga kalaupun ada fenomena panas ekstrim terjadi berupa heat wave gitu ya di Asia Tenggara bagian selatan, maka bisa mencapai Indonesia itu sampai ke wilayah yang masih terkoneksi dengan daratan atau benua Asia tadi. Karena wilayah kita itu dipisahkan oleh laut, maka alhamdulillah kita bersyukur itu menjadi netralisir sehingga panas ekstrim itu tidak sampai menyeberang ke Pulau Jawa. Namun ya ada beberapa catatan yang kami temukan bahwa kota-kota besar tertentu, misalnya yang berhubungan atau berseberangan dengan Selat Malaka, daerah-daerah di Sumatera berarti ya, kemudian juga di pesisir utara Jawa itu akan cenderung atau memiliki tren yang panasnya itu akan, terutama maksimum ya, suhu maksimumnya semakin naik sampai 2050. Jadi bisa dibayangkan Mbak, tiap tahun kita akan mengalami suhu maksimum yang semakin lama semakin tinggi. Itu baru kita bicara nilai aktual, belum nilai yang dirasakan oleh kulit atau feels like. Data kami saja menunjukkan pengukuran di Semarang misalnya, ketika suhu terpantau 36 ya, 36 derajat Celcius suhu maksimumnya di siang hari, itu terasa di kulit ternyata 43 gitu kan. Artinya meskipun kita tidak sampai ke 40 dan karena heat wave itu kan harus 40 derajat Celcius dan terjadi minimal 5 hari begitu ya. Meskipun tidak sampai seperti itu, tetapi dengan kenaikan suhu maksimum saja yang signifikan 2 derajat, 3 derajat, itu sudah bisa dirasakan oleh kulit deviasinya sekitar 5 sampai 6 derajat. Jadi meskipun suhunya 35, kita terasa di kulit sudah lebih dari 40 derajat. Inilah yang menjadi sebab kenapa tingkat kenyamanan di tubuh kita kemudian itu tidak bisa bertoleransi dengan kondisi tersebut gitu. Ini yang kami lihat sebagai suatu gejala yang akan meningkat dari tahun ke tahun karena efek dari perubahan iklim. Begitu saya kira penjelasannya. Bu Erma, artinya ini faktor yang paling menentukan karena tadi climate change itu ya Bu? Betul. Nah, apakah mungkin juga ini itu karena mau masuk kemudian ke kemarau? Iya. Ya, artinya begini, pada setiap tahun itu ada bulan-bulan tertentu ketika suhu itu meningkat gitu kan. Pertama, ada pengaruh dari posisi semu matahari ya, berarti Maret, April, Mei,
kemudian September, Oktober, November, karena itu adalah masa-masa matahari posisi semuanya itu di dekat ekuator. Nah, untuk misalnya kita bicara Jawa, September, Oktober, November itu suhunya lebih tinggi daripada Maret, April, Mei. Kalau kita bicara konteks Jawa, begitu ya. Sehingga kondisi seperti ini akan terus berlanjut, gitu ya, di September, Oktober, November terutama, yang kemungkinan juga akan lebih tinggi suhu maksimum yang kita rasakan dibandingkan dengan Mei yang sekarang. Apalagi ditambah ketika kita mau masuk musim kemarau, di mana musim kemarau itu kita tahu minim awan ya. Dan kondisinya saat ini juga kecenderungan di Pulau Jawa kita akan mengalami musim kemarau yang normal gitu ya, mulai bulan Mei ini. Sehingga itu akan menambah gitu kondisinya kemarau, tidak cukup banyak hujan gitu karena normal kayak tadi gitu ya, minim awan, dan maksimum suhu itu kemungkinan akan terus berlanjut sampai SON tadi ya, September, Oktober, November, beriringan dengan posisi matahari yang mulai bergerak lagi ke selatan mendekati Jawa. Nah, ini kan artinya kita masih akan mengalami kondisi yang sama, konsisten begini begitu ya, yang itu harus kita antisipasi gitu bersama gitu, karena dampaknya tentu kepada kulit ya, kepada kesehatan itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saja ini bisa terjadi secara luas, punya pengaruh ya terhadap pertanian, pangan gitu terutama gitu, karena kita tidak tahu tanaman-tanaman mana nih yang akan tahan ketika suhu maksimumnya itu terus-menerus terpapar gitu ya, dirasakan oleh tanaman-tanaman itu meningkat misalnya 2 derajat dibanding kondisi normalnya, kan kita nggak tahu. Oleh karena itu kita juga harus antisipasi tanaman yang akan terdampak kedua setelah kondisi kesehatan manusia begitu. Oke, perlu diantisipasi. Itu tadi penjelasan dari Bu Erma. Terima kasih banyak Bu Erma, peneliti dari BRIN, atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang Bu Erma. Selamat siang, kasih. Dan pemirsa, kami masih akan kembali, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Sejenak kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Cuaca panas juga terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Suhu udara saat ini diperkirakan 34 derajat Celcius. Dan untuk mengetahui cuaca di Bekasi, sudah ada rekan kami Hernida Febiola yang akan melaporkannya secara langsung untuk Anda. Hernida Febiola, seperti apa cuaca di Bekasi, Jawa Barat saat ini? Apakah sama panasnya seperti di Jakarta? Ya, selamat siang Ana, Vena, dan juga pemirsa. Ini warga Bekasi tentunya nggak heran seperti ya dengan cuaca panas pada hari ini, karena memang Bekasi sendiri mendapat julukan oleh masyarakat Jabodetabek sebagai planet Bekasi. Dibanding wilayah Jabodetabek lainnya, Bekasi memiliki cuaca yang lebih panas. Adapun BMKG memprediksi cuaca pada hari ini puncaknya 33 derajat Celcius. Namun saya barusan ngecek HP saya, ini platform cuacanya mencapai 35 derajat Celcius, pemirsa. Meskipun begitu, masih banyak masyarakat yang beraktivitas di luar rumah, tetapi memilih untuk di sekitaran taman kota saja, karena memang rindang suasana di sini. Untuk itu saya mau langsung tanya deh sama warga asli Bekasi, kenapa sih memilih untuk kegiatan di sini? Kepada ada Ibu Wati dan juga Ibu Mia, pemirsa. Aku ke Ibu Wati dulu nih. Halo Ibu. Halo, selamat siang. Kenapa sih milih aktivitas cuaca di luar rumah lagi panas nih Bu? Iya, karena kebetulan sebetulnya kalau cuaca panas itu udah biasa kan ya kita. Nah, dan setiap hari Jumat juga anak kan ikut latihan. Nah, terlepas dari panas, sebetulnya lokasi ini kan didukung sama pohon yang rindang. Jadi sepertinya panas gak jadi masalah sih. Oke. Kalau aku mau nanya ke Ibu Mia nih, persiapannya kalau misalkan panas kayak gini keluar sebelumnya di ngapain aja Bu di rumah Bu? Supaya nggak berkurang nih panasnya. Biasanya persiapannya adalah kita pakai sunblocks atau sunscreen sama pakai sunglasses, itu aja sih. Oke, kenapa sih Bu milih aktivitas keluar rumah? Apa emang biasa keluar atau biasanya di rumah aja nih? Ya, kebetulan memang ada aktivitas di luar rumah. Kebetulan anak saya ikut sepatu roda, jadi ya memang mengharuskan kita untuk di latihan keluar rumah pada siang hari. Gitu. Oke. Kalau gitu aku mau ke Ibu Ati nih. Halo Ibu. Iya. Iya. Ibu emang biasa keluar rumah atau gimana? Apa ikut main aja nih sama Bu Ati dan Ibu Mia? Karena rutinitas. Biasanya kita emang selalu latihan sepatu roda setiap harinya ya. Dari Minggu sampai Senin itu selalu main sepatu roda. Jadi ya udah terbiasa. Oke, aku kembali ke Ibu Wati ini. Kalau cuacanya kan katanya 33 derajat nih Bu ya, bahkan tadi 35 derajat. Ini kerasa lebih panas atau emang udah biasa jadinya biasa aja Bu? Kayaknya sudah biasa ya, dan kita makanya selalu parkir di daerah yang ada pohon-pohon rindang ini. Sudah biasa sih ini. Oke.
Nah, begitulah pemirsa keterangan dari para masyarakat yang warga asli Bekasi nih. Katanya memang udah biasa sama cuaca panas kayak gini gitu ya. Saya juga bahkan kesini udah persiapan pakai sunblock, pakai sunscreen, terus tadi di mobil juga bawa payung pemirsa supaya panas-panas. Cuma karena kita memilih di pohon rindang, jadi ini cukup adem nih. Aku ngadem sama Ibu Ati dan juga Ibu Mia di sini. Kalau gitu masyarakat jangan lupa untuk mencukupi kebutuhan airnya supaya tidak dehidrasi. Kembali ke studio, Vena dan juga Ana. Terima kasih laporan langsung Herninda Febiola langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Sebenarnya nggak usah nanya jauh-jauh, nanya ke saya juga udah bisa nih. Warga Bekasi ya. Dan kami harus jeda terlebih dahulu, pemirsa, usai jeda kami kembali. Saat ini kami sudah bersama dengan seorang pria yang tengah viral karena diduga menggoda seorang YouTuber wanita asal Korea. Kami ajak langsung Anda bergabung dengan Pak Asri. Selamat siang Pak Asri. Oke, Pak Asri mungkin bisa di-unmute, suaranya belum terdengar. Halo, selamat siang Pak Asri. Pak Asri, mungkin videonya termute Pak, suaranya tidak terdengar. Oke, ya, kita sudah tersambung bersama dengan Pak Asri, tapi nampaknya masih ada gangguan komunikasi kami dengan Pak Asri. Kita coba perbaiki. Kita akan tanyakan ya versi dari Pak Asri ini sebenarnya seperti apa. Selamat siang Pak Asri. Selamat siang. Oke, Pak Asri. Siang. Ya, Bapak kan sudah viral nih akhirnya di media sosial karena dianggap menggoda begitu Pak. Sebenarnya ceritanya Bu, seperti siap, apa Bu. ini Pak? Mungkin bisa diklarifikasi Pak? Siap. Iya, ini saya perlu klarifikasi. Didengar suaraku Bu ya? Iya, terdengar Pak Asri. Iya, itu kejadiannya setelah saya ada urusan. Kebetulan penginapan saya itu dekat dengan tempat makan. Setelah makan, karena di ruang utama itu banyak orang, maka aku masuk ke ruang sebelah. Kebetulan di ruang sebelah itu ada YouTube dari Korea. Kami sebelum lihat, karena kami sudah pesan makan dengan teman saya, Alex. Ini YouTube Korea ini mengajak mau bergabung. Tapi itu bergabung itu dia belum melakukan untuk syuting itu. Setelah kita akan bergabung, makanannya itu orang Korea itu dia gabung sama kita. Setelah gabung sama kita, dia minta izin, Bang, Om, boleh gabung gabung makan di sini, sekalian ambil gambar, foto sebelah boleh. Setelah itu kita boleh kapal semua, dia tanyalah, abang dari mana? Saya bilang abang dari Kendari. Kendarinya di mana? Saya bilang Kendarinya itu daerah Sulawesi Selatan sana. Terus tanya lagi masalah makanan khas, pariwisata. Pariwisata di Kendari itu pariwisata apa yang bagus? Setelah kita berinformasi di Kendari pariwisatanya itu ada pariwisata Wakatobi, adalah banking. Setelah itu saya konfirmasi dan tanya lagi masalah makanan khas daerah sana. Teman saya jawab itu nama Ales, katanya Songgi. Tuh, setelah berlangsung makan apa semua, setelah makan, dia sempat tanya, abang nginap di mana? Saya bilang abang nginap di hotel depan sana, hotel Swiss Bell. Saya bilang mau mampir silakan. Tuh, tetapi pada intinya ini video-video yang beredar itu sudah diedit banyak, sudah terputus-putus. Itu. Setelah ini YouTube selesai semua dia minta pamitan jebat tangan apa semua sambil dia pukul-pukul bahu saya, katanya abang baik, om baik, orang baik. Itu sampai dapat datang jemputannya, kita persilakan, kita antar sampai di mobil. Ini orang Korea ini langsung pulang. Kami setelah itu juga dengan teman saya Alex itu kita langsung pulang ke hotel, gitu. Pada intinya masalah ajakan itu karena dari mulai dia pertanyakan, abang nginap di mana? Sebelah situ.
di hotel. Kalau mau mampir silakan mampir. Dia jawab, aduh nggak bisa karena aku udah mau beli ini, mau pergi di tempat wisata, namanya Bukeman, Bunaken tuh. Pak Asri, tapi di video tersebut Pak Asri mengaku namanya Albert. Kenapa Pak? Iya, karena nama saya nama-nama panggilan nama-namanya gaul begitu. Oh, itu nama gaulnya Pak Asri gitu ya Pak Albert? Iya. Oke, Pak Asri, sebelumnya juga menjadi viral di kantor karena... aja, di kantor. Halo. Iya. Halo. Iya Pak. Halo. Halo Nah, Pak. di kantor aja itu sering teman-teman saya panggil Albert. Oke, Pak, yang juga menjadi viral ini karena katanya Pak Asri bekerja di Kemenhub ya Pak ya? Iya, saat berkenal pada saat kita perkenalkan itu dengan dia tidak tahu kita ini bekerja di Kemenhub. Nanti karena digoreng-goreng dengan wartawan lokal Kendari ini karena ada unsur politiknya apa semua sehingga mereka itu munculkan itu identitas saya. Tapi awalnya kita pertemuan itu tidak ada kita memperkenalkan masalah bekerja di Kemenhub. Sudah ada komunikasi Pak dari Kementerian Perhubungan? Oh, tidak ada komunikasi, itu sudah dipolitisasi dengan media-media lokal. Artinya pada intinya foto itu sudah banyak diedit-edit, sudah banyak terpotong-potong. Oke, Pak Asri. Makanya, ya silakan Pak. Makanya pertama muncul di KJB itu saya tidak terlalu tanggapi karena itu menurut saya kan tidak ada unsur paksaan, tidak ada mengantuk. Maka setelah saya tanggapi itu kemarin dulu saya tanggapi itu karena wah ini sudah meresahkan, ini sudah memalukan keluarga. Makanya itu saya laporkan ke Polda Sultra dengan aduan saya pencemaran nama baik. Sementara yang posting ini kan bukan dia. Yang posting ini adalah akun gelap namanya itu Kanebo Kering. Ya, Pak yang Asri. ada di Kendari. Pak Asri, tapi yang ramai kemudian disoroti oleh masyarakat ini adalah pernyataan Anda yang sempat mengatakan bahwa mampir ke hotel boleh, kemudian tanya lagi mampir ke hotel aku boleh. Ini maksud pernyataan Anda apa Pak? Bisa diklarifikasi? Itu mampir ke hotel aku, kan dia persilakan. Kalau mampir ke hotel aku itu boleh, saya tidak melarang dia. Itu. Oke, hanya beramah tamah begitu ya Pak ya? Artinya mampir ke hotel aku itu artinya tidak ada larangan. Tidak ada unsur negatifnya, tidak ada sama sekali unsur negatifnya. Nah, ini yang kemudian menjadi permasalahan dianggap oleh netizen ada unsur-unsur untuk menggoda. Sebenarnya tidak ada, Pak. Tidak ada unsur menggoda. Tidak ada unsur menggoda. Saya cuma kalau mau ke hotel saya silakan, kan enggak, kita tidak melarang dan dia sudah baik dengan kita. Sampai dia sebut saya, sampai dia keluar itu sampai pukul saya, tapi itu dia sudah tidak ada siaran. Om baik. Pak Asri, ini ada netizen loh yang bilang juga katanya tatapan ataupun pandangan dari Pak Asri ini kayak terkesan genit gitu ke Jia. Itu yang bagi-bagi yang menganalisa orang-orang netizen itu yang ada perasaan jengkelnya dengan saya. Mereka itu artikan. Tapi dalam hati lubuk kecil saya tidak ada perasaan. Tidak ada perasaan. Menjurus ke situ. Oke, sudah ada kontak tidak Pak dengan YouTuber Korea Jia ini? Ya, cuma yang hangat ini karena ini komen-komen netizen. Mungkin mereka itu kenal saya karena mereka itu ada rasa jengkel dengan saya. Iya. Itu. Oke. Sudah ada ini enggak Pak komunikasi dengan YouTuber Koreanya Jia? Yang sering komunikasi itu YouTube-nya Jia itu ada teman saya namanya Alex yang sama-sama itu. Terus karena gimana? dia minta IG-nya. Sementara saya kan tidak tahu masalah IG. Oke, katanya gimana Pak? Sudah tahu belum? Katanya dia sudah saya tidak tahu juga bahasanya dia, Itu. Tapi saya dalam hati saya tidak ada niat. Itu hanya netizen saja yang besar-besarkan. Oke, tidak ada niat dari Pak Asri. Tapi Pak Asri ini kan sudah viral di mana-mana begitu. Apa yang kemudian Pak Asri alami setelah viral? Apakah dapat banyak komentar-komentar negatif begitu dari netizen?
Komentar-komentar negatif itu banyak. Artinya sudah menyerang keluarga saya, sudah menyerang keluarga istri saya malah diteror, apa semua. Tapi itu saya tenangkan istri saya, itu nggak usah ditanggapi, itu kan komentar orang-orang. Dan itu akun-akun bodong semua. Oke, Pak Asri, istri sampai diteror, Pak. Ini parah nggak, Pak? Separah apa sih terornya, Pak? Makanya istri saya diteror, meminta pertemanan orang-orang yang tidak jelas. Dia tanyakan bagaimana keadaannya istrinya Pak Asri. Mereka ini menginginkan ini, kayaknya dengan adanya kejadian ini mereka menginginkan supaya rumah tangga itu retak. Oke. Kalau respon dari istri gimana nih Pak melihat video atau banyak juga netizen-netizen yang berkomentar negatif? Nah, istri saya dia biasa-biasa saja karena apa yang dia nonton itu yang di YouTube yang aslinya itu tidak menjurus ke asusila, tidak menjurus kekerasan, dan itu di tempat umum. Istri saya ada di samping. Dia juga mungkin dia beri klarifikasi tentang apa komen-komen netizen itu. Karena Mbak terus terang di kantor itu artinya ada rasa jengkel sama kita, ada yang tidak inginkan sama kita. Gitu, akhirnya mereka dorang giring kepada apa yang saya lakukan yang di foto itu digiring dengan hal-hal yang negatif. Tetapi niat saya tidak ada sama sekali. Oke, istri Bapak nggak marah ketika nonton video yang tadi Bapak sampaikan sudah dipotong-potong, Pak? Istri saya awalnya sempat marah dengan saya. Sempat marah awalnya ketahui. Setelah istri saya dia tanya teman saya nama Alex, yang konfirmasi apa kejadiannya sesungguhnya. Alex yang konfirmasi sama istri kan tidak ada kejadian. Itu pun hanya 15 menit, tidak sampai 15 menit. Makanya istri saya tenang. Oke, Pak Asri, ini kan Bapak merasa kalau kemudian dirugikan begitu ya dengan potongan-potongan video tersebut. Kami kasih waktu singkat saja Pak Asri untuk menyampaikan ke publik begitu. Apa yang ingin Anda sampaikan pesan ke masyarakat di luar sana yang mungkin mencemooh Anda dan menangkap hal-hal negatif dari potongan video? Dengan potongan video itu, dengan adanya potongan video itu, saya merasa saya itu bahwa dinilai dengan keluarga besar saya dan keluarga istri saya sudah positif. Makanya saya ambil langkah untuk melaporkan kejadian ini ke Polda supaya diusut tuntas. Dan yang pakai akun bodong itu kita sudah ketemu orangnya, sudah ada orangnya, rumahnya, apanya semua. Nanti pada saat hari Senin akan dikembangkan penyelidikan. Siapa sebenarnya yang memberikan keterangan tentang pribadi saya. Dan itu tidak jauh-jauh, pasti orang kantor saya. Oke, Pak Asri, kan ini tadi berpengaruh, berefek kepada keluarga. Bagaimana dengan pekerjaan Pak? Ada pemeriksaan Pak dari kantor? Itu sudah jelas karena hari ini sore ini saya berangkat ke kantor untuk ke Jakarta untuk klarifikasi tentang kejadian yang sebenarnya. Oke. Itu. Artinya tindak lanjut ke depannya? Dan saya bawakan bukti-bukti video yang pertama itu tentang kejadian dan bahwa laporan ini saya sudah lakukan dan laporan saya dari kepolisian saya sudah bawa gitu. Oke, Pak Asri, kalau di sekitar Pak Asri mungkin di Kendari warga-warga sekitar heboh juga nggak setelah beredarnya video dari Pak Asri ini? Ada yang nyamperin Pak Asri juga nggak? Iya, teman-teman kantor saya itu setelah mempelajari video itu ya mereka tanggapi dengan karena mereka mungkin satu yang saya. Kalau bagi orang yang yang tidak senang pasti ditanggapi negatif. Mereka bisa simpati, itu cobaan karena apa yang ada setelah dipelajari dilihat dari video awal itu tidak ada tindakan-tindakan yang negatif. Baik. Gitu, makanya saya sangat terlalu takut dengan apa-apa karena saya merasa tidak ada tindakan-tindakan saya negatif. Bagaimana kemudian kita di Kendari kalau kita lihat baru lihat itu kita persilakan, perlu kita panggil di rumah ajakan-ajakan yang baik.
Oke, Pak Asri, Itu. kan tadi Pak Asri katakan bahwa yang bertukar untuk Instagram ya tadi, bertukar Instagram adalah Alex. Nah, ada kedepannya Bapak akan menghubungi Jiah nggak Pak untuk sekalian klarifikasi ini sebenarnya videonya yang sebenarnya seperti apa begitu, supaya netizen juga tahu. Nah, rencana begitu saya sudah suruh teman saya Alex 2 hari lalu kemarin 2 hari lalu saya bilang tolong Alex itu hubungi dia karena kita sering main IG sama dia, tolong dikonfirmasi kembali videonya bagaimana ya jalan yang terbaiknya, karena di Kendari ini sudah beredar bahwa itu sudah menjurus, artinya saya sudah tidak bisa terima karena sudah menyerang keluarga saya dan pekerjaan saya. Nah, ngomong-ngomong soal Alex, Pak, apakah rekan Bapak Alex juga mengalami situasi yang sama dengan Pak Asri? Kalau Pak Alex dia tidak mengalami situasi itu, yang diserang itu adalah saya, karena mungkin saya dorang tidak menginginkan ada karena saya sudah menduduki jabatan itu. Yang diserang ini karena saya itu memiliki jabatan. Itu. Baik, terima kasih Pak Asri sudah mengklarifikasi hal tersebut di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga masalahnya segera selesai dan mungkin Jiahnya juga bisa diajak untuk bersama-sama klarifikasi. Terima kasih Pak Asri sekali lagi, selamat siang. Selamat siang, terima kasih Mbak, salam sehat. Kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, seorang korban pemerkosaan di sebuah tempat wisata di Banyuwangi, Jawa Timur dan keluarganya disekap oleh keluarga pelaku. Dan selama disekap, korban diintimidasi dan dipaksa untuk segera mencabut laporan serta dijanjikan akan dinikahi oleh pelaku pemerkosaan. Ini adalah rekaman gambar eksklusif saat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak bersama YLBHKI Banyuwangi membebaskan korban pemerkosaan beserta keluarganya yang disekap oleh keluarga pelaku pemerkosaan. Keluarga pelaku pemerkosaan menyekap korban dan keluarganya selama 3 hari di sebuah rumah di wilayah Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Selama di tangan keluarga pelaku pemerkosaan, korban beserta keluarganya diintimidasi. Korban dan keluarganya dipaksa untuk tanda tangan pencabutan berkas laporan. Ahmad Wahyudi, kuasa hukum korban, mengatakan ia melacak jejak korban dan keluarganya sejak pukul 6 pagi. 6 jam kemudian, satu kendaraan yang dicurigai membawa korban beserta bapak, ibu dan adiknya ditemukan di depan sebuah minimarket di wilayah Kecamatan Pesanggaran. Ternyata korban dan ibunya berpura-pura untuk ke toilet agar bisa lepas dari cengkraman keluarga pelaku. Akhirnya korban dan keluarganya ditemukan dan diambil paksa oleh P2PT2A serta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kawah Ijen Banyuwangi untuk dibawa ke rumah aman. Ahmad Wahyudi, kuasa hukum korban pemerkosaan di sebuah tempat wisata di wilayah Kecamatan Pesanggaran, mengaku merasa janggal dengan apa yang dilakukan oleh pihak keluarga pelaku. Sebab modus janji dinikahi salah satu pelaku yang dilakukan keluarga pelaku demi untuk menutupi aib sebenarnya hanyalah untuk membebaskan pelaku dari jerat hukum. Ini kan pernikahan ini adalah masalah ketenangan, ketentraman masa depan, bukan masalah penyelesaian hukum saja. Kalau hanya menyelesaikan hukum agar tidak ditahan, agar proses tidak berlanjut, nah nanti ini kan bisa jadi modus, bisa diulang oleh orang lain, habis memperkosa lalu damai, kan nggak bisa begitu ini. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi Kompol Andrew Vega membenarkan kalau kedua pelaku pemerkosaan terhadap seorang pengunjung salah satu tempat wisata di Kecamatan Pesanggaran sudah ditahan di rutan Polresta. Kedua pelaku berinisial DPP berusia 23 tahun dan EK berusia 22 tahun tidak mengelak kalau perbuatan bejat itu diawali dengan minum minuman keras yang berlanjut dengan aksi pemalakan hingga perkosaan.
Bahkan pelaku mengakui kalau aksi perkosaan dilakukan di 2 tempat berbeda. Polisi pun mengamankan barang bukti, diantaranya baju yang digunakan korban maupun pelaku pada saat kejadian. Pelaku ini meminta uang, kemudian sudah diberikan kalau tidak salah 100.000 ya, 100.000. Namun setelah diberikan uang, bukannya korban pergi, malah kemudian melakukan tindakan kekerasan terhadap korban itu, menjambak rambut, menyeret, kemudian menyetubuhi korban. Setelah itu, setelah selesai pun tidak hanya sekali, korban dibawa pergi ke tempat lain, kemudian dilakukan persetubuhan lagi oleh 2 pelaku ini. Hingga berita ini dikabarkan, korban yang masih di bawah umur itu terus dalam pengawasan pihak Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi. Dan kedua pelaku itu dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun penjara. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Happy Octavia, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Saat lagi Anda dapat menyaksikan kabar pemilu bersama Gina Vita. Saya Fena Kintan. Dan saya Anatea Alita, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.